Haleluya. Selamat pagi. Salam. Halo. Selamat tahun baru. Tahun baru. Haleluya. Mana? Lambaikan tangan dulu. Haleluya. Jadi ini adalah hari minggu pertama di bulan yang pertama kita beribadah. Haleluya. Dan kita sudah meninggalkan tahun 2025 dan kita melangkah di tahun 2026. Sudah pasti tahun yang sudah kita lewati banyak kenangan, pasti ada pahit, pasti manis, semuanya sudah kita lewati. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerahnya, kesempatan yang Tuhan selalu berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ada, ya sudah menyongsong di tahun 2026 ini. Dan itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan, dan itu semuanya atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya semua kita di sini sudah mengalami segala kebaikan Tuhan. Jadi tahun ini kita ingin lagi menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak semua jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Dan Anda sudah tahu pada pagi hari ini kita datang untuk menyembah Dia. Karena itulah tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah, buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2025 dan Tuhan kami melewati tahun yang baru, tahun ini ya Tuhan, yaitu tahun 2026 ya Tuhan. Dan Bapa di surga Tuhan, semuanya itu Tuhan karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Itu semuanya Tuhan karena kebaikan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami itu adalah kesempatan yang sangat berharga yang harus kami pergunakan ya Tuhan dengan sebaiknya di dalam terus terang hidup selalu Tuhan percaya akan kepadamu Bapa. Hidup selalu bersandarkan segala-galanya hanya kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, minggu yang pertama ya Bapa, bahkan bulan yang pertama di tahun ini ya Tuhan, kami Bapa Tuhan, kami mendatang kepadamu Yesus. Kami bersyukur buat segala-galanya Tuhan. Mengungkapkan kata-kata itu tidak cukup ya Bapa, karena kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu tidak dapat diukur ya Tuhan. Karena Tuhan semuanya itu Bapa melebihi segala-galanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kami sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, warna anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Mari kita naik syukurmu kepada ya Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur buat
kami bersyukur buat segala-galanya Tuhan. Dalam segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bila Tuhan terus kami Bapa, hidup kami ini Tuhan selalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan dalam selalu lindungan-Mu ya Tuhan. Kami butuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami perlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah pengharapan kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Daripada ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan terus Tuhan kami menikmati akan kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Bapa di tempat ini ya Tuhan. Sedia Bapa Tuhan, kami terus Tuhan akan memuji akan Engkau, memuliakan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu Tuhan diagungkan, dimuliakan ya Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan ya Tuhan, dari mula segala Tuhan kami selesai beribadah. Dan biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang terus Tuhan beracara, Roh Kudus terus Engkau Tuhan yang akan terus menyembah jamah hati kami, supaya hati kami mengalami akan hadirat-Mu secara pribadi ya Bapa. Setiap umat yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa di surga Tuhan tidak akan hadir dengan sia-sia Bapa. Pastinya Tuhan kami pulang Bapa sesuatu yang Tuhan kami Tuhan terima daripada-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bungkus ibadah kami Bapa dengan darah Yesus Kristus. Segala gangguan-gangguan daripada kuasa kegelapan roh iblis, apa yang itu bukan datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan tangking itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa Tuhan kuasa-Mu terus Tuhan Engkau nyatakan di tempat ini ya Tuhan. Kami rindukan kemenangan terjadi. Kami rindukan Tuhan kesembuhan terjadi. Kami rindukan Tuhan pemulihan terjadi. Dan kami rindukan Bapa sukacita terus berlimpah akan Tuhan di tempat ini. Kedamaian hanya ada di dalam-Mu Bapa. Damai sejahtera hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami masuk lagi Tuhan di dalam pujian kami. Kami bersorak-sorai. Biarlah Bapa Tuhan kami menikmati akan sukacita akan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi salam. Haleluya. Happy New Year. Selamat tahun baru. Haleluya. Pastinya punya semangat yang baru. Ya, haleluya. Jadi tahun ini kita punya semangat yang lebih lagi. Terima kasih semuanya karena kasih kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita dengan pujian-pujian yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepada-Mu Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam setiap pujian syukur kami Bapa. Dan kami hanya untuk Yesus Kristus. Gerbangnya bersujud dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan aku nama-Nya. Dia kita sangat kawan, musik dan tarian, semangat hidup ini surga dengan semangat angkat
kita terus memuji Dia. Segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan menaikkan pujian syukur kami Bapa. Haleluya. Sebab pujian saya ini mengatakan Tuhan itu baik. Siapa yang terbaik? Haleluya. Sebab apa yang sudah saya lewati secara pribadi di tahun yang lalu, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Sekalipun banyak proses-proses yang saya lalui, tapi di akhirnya ataupun kesudahannya, semua yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita teruskan pujian. Allah itu baik. Kasih setia
Terima kasih Bapak. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus,
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Bapa, firman-Mu berkata, bahwa pujian adalah korban persembahan yang tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti. Harus kami selalu persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih terbukti mujizat-Mu dialami semua jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru 2026. Nah puji Tuhan, saya ucapkan selamat datang kepada anak kita Jesse. Ya, masuk tadi ternyata dia bersama-sama kita pagi hari ini untuk memasuki tahun baru 2026. Nah puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan dalam doa saya tadi jemaat bahwa hari ini semua kita merasakan mujizat Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan itu adalah hari ini saudara dan semua jemaat masih boleh memasuki dan menjalani tahun baru 26. Mujizat seperti ini lebih dari apa? Ya, orang buta disembuhkan, orang lumpuh dibangkitkan, dan lain sebagainya. Jadi jika pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, ya Tuhan masih izinkan kita masuk di tahun 2026, maka di dalam hidup saudara dan saya tidak ada sebab untuk tidak mengucap syukur dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, mujizat hari ini aku alami dalam hidupku, secara pribadi dalam keluargaku, dan lain sebagainya. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan ada perjamuan kudus dan banyak lagi acara-acara lain.
Dan hari ini juga saya dengar bahwa kita ada caroling terakhir untuk rumah yang tidak sempat dikunjungi pada tahun lalu. Dan hari ini mereka berkumpul untuk kita lawati di ruangan ini. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita segera memasuki membaca firman Tuhan pada hari ini jemaat. Dan sebelum itu kita buat pengakuan kembali kepada firman Allah. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Gilirannya jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat cari kasih Tuhan, kita segera membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Ini ayat yang masih berkaitan dengan ayat yang telah kita pelajari bersama-sama dalam minggu lalu. Mazmur 77 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini dikatakan ya bahwa sebagai orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan ya di dalam hidupnya, yang sudah merasakan mujizat Tuhan di dalam hidupnya, dikatakan firman Tuhan, jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Mesti harus diingat, mesti harus direnungkan. Nah, kita paham jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 sudah berlalu. Coba jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan dalam pikiran kita, apakah semua perkara peristiwa yang terjadi di tahun 2025 mampu kita ingat semua? Pastinya tidak. Mungkin dari sekian banyak hanya 1-2 yang kita ingat. Selebihnya kita lupakan semua. Jadi dengan berlalunya tahun 2025, maka banyak hal juga sedang kita alami tahun 2025 tidak lagi kita ingat-ingat. Dan ini lazim biasa dalam hidup manusia. Namun pagi hari ini saudara kasih Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Dia sudah lakukan, Dia sudah kerjakan, dan jemaat sudah alami dalam hidup kita hari ini. Jangan dilupakan begitu saja dengan berlalunya tahun 2025. Tetapi harus diingat dan direnungkan setiap saat. Nah, apa kebaikan Tuhan itu? Ulangan 8 ayat 14. Ulangan 8 ayat 18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Dia yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di bumi ini, dan bumi ini Alkitab mengatakan ya, Tuhanlah pemiliknya. Isi dan segalanya Tuhan pemiliknya. Semua kekayaan yang ada di dalamnya, pemiliknya adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata, akulah yang memberi kekuatan, baik kepada orang yang tidak kenal aku, lebih-lebih yang sudah kenal aku. Bahwa apa yang kau inginkan di bumi ini, apa yang kau perlukan itu adalah kekayaan dan milik Allah. Dan Dia memberi kekuatan kepada kita untuk memperolehnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun kekayaan yang hadir dalam hidup kita, apa itu jemaat? Saudara kasih Tuhan, dulu gaji begitu-begitu, tahun 2005 dinaikkan, itu juga kekayaan dari Tuhan. Amin. Saya dengar dari Mr. Law hari ini banyak diserbu oleh majikan-majikan, kau kerja di tempat saya, itu juga satu kekayaan yang daripada Tuhan. Ada banyak kekayaan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita, dan Tuhan katakan Dialah yang memberi kekuatan kepada kita untuk memperolehnya.
Kemudian apa kebaikan Tuhan yang perlu kita ingat itu saudara? Mazmur 121:4, sesungguhnya tidak terelap dan tidak terjaga penjaga Israel. Dia setia menjaga saudara hari ini dan hari yang lalu dan hari ini, sehingga saudara dan saya masuk di tahun baru 2026. Filipi 4:9, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, sepanjang tahun ini tidak ada yang kelaparan satu minggu. Amin. Kalaupun ada yang berpuasa itu diwajibkan. Kan kita ada puasa di sini hari Sabtu. Jadi saudara, kita tidak makan. Tapi selebihnya puasa karena tidak ada beras, tidak ada, saudara, saya kira tidak ada jemaat yang lain. Amin. Pasti semua adalah pemeliharaan Tuhan. Nah itu terbukti pemeliharaan Tuhan. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Terus saudara yang kasih Tuhan, ini yang saudara dan saya jangan pernah lupakan. Itu sebabnya kita ada perjamuan kudus. Karena apa? Melalui perjamuan kudus ini saudara dan semua jemaat diingatkan bahwa saudara dan saya adalah orang istimewa, spesial di bumi ini, karena memiliki kekayaan yang tiada taranya. Apa itu? Kisah Rasul pasal 20-28. Karena itu jagalah diri dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan apa? Darah anaknya sendiri. Ada satu kekayaan yang Alkitab mengatakan jangan pernah lupakan, dan itu selalu kita buat dalam perjamuan kudus supaya kita ingat, yaitu dikatakan saudara yang dikasih Tuhan bahwa ada darah yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Itulah darah Yesus, darah yang mahal. Melalui darah yang mahal ini dikatakan Alkitab, saudara diperoleh oleh apa? Yesus Kristus. Jadi sangat jelas di sini bahwa saudara dan saya untuk menjadi milik Tuhan itu satu pengorbanan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan harus membayar harga yang sangat mahal untuk memperoleh saudara dan saya direbut dari tangan dosa, dari tangan iblis. Inilah kekayaan. Inilah harta. Inilah harta yang saudara dan saya jangan pernah hilang dari pikiran kita. Dan itu harus kita renungkan setiap hari. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan melalui harta ini, saudara kasih Tuhan, boleh kita tidak terpandang di dunia karena kita tidak memiliki seperti yang dunia miliki. Tapi Alkitab mengatakan, engkau tetap berharga di mataku, engkau tetap mulia di hadapanku, engkau tetap sangat-sangat berharga di mataku dibandingkan dengan semua kekayaan yang ada di bumi ini. Karena di dalam diriku, di dalam dirimu ada darahku yang harus dicurahkan untuk menjadikan engkau menjadi apa? Milikku. Inilah kebaikan-kebaikan Tuhan yang jemaat dan saya harus renungkan, harus ingat. Amin. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat ini kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan. Mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan, jemaat? Itu tema firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah berbicara tentang apa kebaikan Tuhan yang perlu kita ingat dan renungkan terus-menerus dalam hidup kami. Mengapa itu penting? Mengapa itu harus menjadi tujuan kita? Nah, mari kita melihat ada beberapa hal. Pertama, dikatakan kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengingat kebaikan Tuhan, iman kita tetap teguh di dalam apa? Yesus Kristus. Kolose 2:7 dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah apa? Teguh dalam iman, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Ucapan syukur. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun iman yang kita miliki tetap berharga di mata Tuhan. Karena Alkitab mengatakan
Iman yang sebesar biji sesawi, saudara kasih Tuhan, itu dapat memindahkan gunung. Apalagi kalau imannya lebih besar lagi, pasti dapat melakukan perkara-perkara besar. Jadi sekecil apapun iman kita, Alkitab mengatakan tetap itu berharga di mata Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, salah satu asas, salah satu ya dasar ya hidup orang Kristen adalah harus berjalan di dalam iman. Saya katakan lagi ya, salah satu prinsip yang sangat penting untuk dimiliki ya oleh orang-orang percaya, yaitu jangan pernah kehilangan iman. Karena apa? Alkitab mengatakan dalam Ibrani, tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Saya boleh berteriak-teriak di sini, berkhotbah, tapi kalau saya sudah kehilangan iman, maka apa yang saya lakukan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pentingnya iman ini ya tetap terpelihara di dalam hidup kita, dibangun dalam hidup kita, karena ini Alkitab berkata membuat kita apa? Berkenan kepada Tuhan. Tak seorang pun berkenan kepada Tuhan jika dia tidak memiliki iman. Tapi ingat jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena iblis tahu bahwa iman ini adalah hal yang sangat asas, sangat prinsip dalam diri anak-anak Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, ini yang berusaha iblis hancurkan apa? Setiap saat. Ya, sekali lagi, iblis tahu bahwa dengan saudara dan saya memiliki iman di dalam Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan, ya, hidup saudara akan berlanjut. Dan iblis tidak mau itu. Dia mau hancurkan iman kita. Dia mau saudara dan saya kehilangan iman. Supaya apa? Jangan kita berkenan kepada Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara datang beribadah pagi hari ini, itu karena iman kepada Yesus. Amin. Berarti mungkin saudara tidak membuat orang buta melihat, kita tidak membiarkan orang lumpuh berjalan, tapi kerinduan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, khususnya menandakan saudara dan saya punya iman, punya pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak lihat Tuhan, tapi iman kita berkata, ya, iman kita berkata bahwa di tengah-tengah kita pagi hari dia ada. Amin. Itu iman. Itu iman. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kita melihat di dalam Alkitab bahwa iman ini menurut Alkitab harus bertambah teguh, bukan berkurang dari hari datang kepada hari ini. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan? Nah, Alkitab mengatakan kalau hari ini kita lemah, ya, hari ini kita punya iman mulai goyah. Hari ini saudara kasih Tuhan, hampir-hampir iman kita itu apa? Ya, redup, ya. Tapi Alkitab mengatakan dengan engkau melihat kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan pada masa lalu dalam hidupmu, entah apa bentuknya, maka imanmu dibangkitkan kembali, diteguhkan kembali. Nah, kita lihat suatu contoh dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah artinya sudah, dia sudah mengalami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tahukah jemaat yang dikasih Tuhan, konteks dari ayat ini berbicara ketika Daud sedang berhadapan dengan Goliat. Goliat menantang barisan Israel. Sekarang tampilkan siapa pahlawanmu yang paling hebat, ya, yang kamu anggap hebat, dan saya akan berhadapan 1 lawan 1. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, yang melihat kekuatan yang dimiliki oleh Goliat pada saat itu, dia punya badan menakutkan. Berapa? 3 meter tingginya. Saya punya tinggi 160. Tidak tahu Mr. Lo berapa atau Bapak Jos, ya.
Nah cuman 3 meter ya besarnya. Dia lihat apa yang nampak kepada kepada Goliat hari itu memang sudah menimbulkan ketakutan ya kepada orang Israel. Apa kekuatan kita? Kita belum pernah menemukan manusia yang sebesar begini, yang setinggi begini. Kemudian perlengkapan perangnya sangat hebat. Orang Israel berada dalam ketakutan, diintimidasi oleh ketakutan. Kemudian datanglah siapa? Daud. Saudara lihat dia tidak berpakaian perang yang lengkap. Dia baru dipanggil dari gembala dari padang untuk berjumpa dengan Goliat ini. Dan tujuannya dikirim di tengah-tengah orang Israel bukan untuk berperang. Orang tuanya katakan, coba bawakan saudaramu ini. Lihat masih selamat atau tidak, atau sudah dihabisi Goliat. Tapi ketika dia tiba di sana, saudara, Daud tidak tahu bahwa dia akan berhadapan dengan raksasa, ya, orang besar, orang yang hebat. Dan saudara, kata-kata daripada Goliat itu mencekam, menakutkan orang Israel. Saudara kasih Tuhan, karena apa? Semua kata-katanya itu membuat orang Israel tidak berdaya lagi. Tapi ketika Daud datang dengan apa adanya, baru pulang dari padang pengembalaan, dan dia jumpa Goliat. Apa dia katakan? Hai orang Israel, jangan takut. Jangan takut, karena mereka berada dalam ketakutan. Saudara kasih Tuhan. Lalu apa? Daud katakan, hari ini, kalaupun kamu semua ketakutan, aku sendiri akan menghadapinya. Betul-betul tidak masuk akal, tidak bawa senjata dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan, Daud maju. Dan apa prinsip Daud? Cuman yang bisa dikatakan begini, Goliat, engkau mendatangi aku dengan kekuatanmu yang dahsyat. Tapi hari ini aku akan mendatangi engkau dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan ingat, menurut pengalamanku, menurut perjalanan hidupku, masa lalu aku pernah melihat kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan itu? Ketika aku berhadapan singa dan beruang, singa itu tidak menerkam aku. Bahkan aku hadapi dengan kekuatan yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Singa lah yang tunduk kepada Daud. Aku alami pada masa lalu bagaimana penyertaan, bagaimana pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang membela saya, dia akan melakukan hal yang sama untuk menghadapi Goliat. Jadi pengalamannya masa lalu, bagaimana mengalami kebaikan Tuhan, menjadi kekuatan dia untuk menghadapi apa yang ada di hadapan. Amin. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara Tuhan, yang sudah terjadi di dalam hidup kita masa lalu. Apa itu? Mungkin saudara pernah bergumul dengan sesuatu, terus berdoa kepada Tuhan, tangan Tuhan diulurkan. Mungkin pernah sakit, kemudian berdoa kepada Tuhan, disembuhkan. Pernah membutuhkan sesuatu dan berdoa kepada Tuhan, dijawab. Kebaikan Tuhan itu mungkin 10 tahun sudah alami, mungkin 20 tahun yang alami, mungkin 1 bulan yang lalu. Tapi kata, jangan lupa, karena kebaikan-kebaikan itu akan membentuk di dalam pikiranmu bahwa bagaimana aku Tuhan pada masa lalu telah bersama engkau, telah menyertai engkau, adalah Tuhan yang akan bersama engkau untuk menghadapi apa yang ada di hadapan. Amin. Nah, dari sini iman kita tetap teguh. Amin. Tidak akan digoncangkan. Kenapa? Allah itu setia. Kalau dia setia menolong saudara pada masa lalu, hari ini dia akan juga setia menolong kita untuk hari yang kita akan hadapi. Kenapa? Ibrani 13:8 mengatakan begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, artinya yang lalu, maupun hari ini, keadaan sekarang, dan sampai selama-lamanya keadaan yang akan datang. Apa yang tetap sama di dalam Kristus? Penyertaannya, amin. Kasihnya, amin.
perlindungannya, penjagaannya, seperti penjagamu tidak terlelap, pemeliharaannya, dibilang dia akan memelihara kebutuhan kita. Allah tidak akan pernah berjanji dan dia tidak akan, dia komitmen kepada apa janjinya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau jemaat tidak pernah mengalami mujizat-mujizat lain, tapi ada mujizat yang tidak boleh disangkal. Tubuh saya hari ini tetap sehat dan hari ini tetap berada dalam pemeliharaan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan katakan jangan lupakan itu, jangan lupakan. Ingat Allah yang telah memelihara engkau pada masa lalu, dia juga akan memelihara kau untuk tahun yang ada di hadapan. Iman kita apa? Tidak goyah. Amin. Tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi kenapa pentingnya kita mengingat kepada iman saudara terus ditakar, terus diteguhkan, dan boleh melawan apa bentuk ketakutan. Amin. Puji Tuhan. Oke, mari kita lihat. Yang kedua, saudara, perikatakan mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya setia apa? Mengasihi Tuhan. Amin. Setia mengasihi Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Apa itu berpaut? Terus berpegang sama dia, terus bersama dia, ya, terus mengarahkan hati kepada dia, terus memprioritaskan dia dalam hidup kita. Dan di namanya harus engkau apa? Bersumpah. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, satu maksud Tuhan. Dia katakan begini, engkau sudah mengalami kebaikanku, engkau sudah melihat mujizatku, engkau sudah melihat anugerahku, engkau sudah merasakan kesetiaanku, engkau sudah melihat kebaikan-kebaikanku dalam hidup. Nah, apa yang kau buat dengan itu? Tuhan katakan di sini, respon itu dengan apa? Tetap setia mengasihi apa? Tuhan. Yakobus mengatakan segala yang baik dia yang punya, dan dia akan beri kepada saudara dan saya. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan kasih kepada dia, ya, kasih kita kepada dia jangan pernah apa? Berubah. Amin. Tapi sayangnya jemaat yang kasih Tuhan, banyak orang sudah mengalami mujizat Tuhan berpuluh tahun, tapi hanya karena Tuhan izinkan sesuatu yang saudara kasih Tuhan tidak enak dalam hidupnya, lalu berbalik daripada Tuhan. Hanya melihat satu yang buruk, tapi dia tidak melihat berjuta-juta kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tinggalkan Tuhan. Bukankah banyak terjadi hal demikian, saudara? Sudah melihat mujizat Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan, tapi karena satu hal saja, saudara. Ada pernah terjadi, saya berjumpa dengan seseorang, saudara. Dia tinggalkan Tuhan hanya karena apa? Orang yang dia impikan itu tidak jadi pasangan hidupnya. Saya kasih tahu dia, kenapa Tuhan izinkan itu? Ya, karena berarti Tuhan tahu sebelum kamu hancur, lebih baik cegah sekarang. Tapi dia bilang memang saya suka, tapi Tuhan tidak izinkan. Siapa kita boleh memaksakan Tuhan? Dia Bapa yang baik. Amin. Sebagai Bapa yang baik, dia tahu apa yang terbaik bagi anaknya. Saya katakan sama dia, ya, jika itu terbuat, Tuhan tidak izinkan terjadi, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terbaik dari segala. Walaupun hari ini kamu sakit, terima. Tapi pada hari ini kamu akan menerima yang baik daripada Tuhan. Tapi tetap pada baik. Dia tinggalkan Tuhan. Aku sudah setia begini. Dia tidak melihat bahwa seandainya hal itu Tuhan tidak penuhi dalam hidupnya karena kasihnya Tuhan. Tapi dalam bagian-bagian lain, kebaikan Tuhan sangat luar biasa sudah terjadi di dalam kehidupannya. Jadi itu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di tahun 2026 ini, bangun terus setia mengasihi Tuhan. Amin. Terus setia berpaut dan beribadah
kepadanya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam Ulangan 10 ayat 20 ayat ini lebih jelas dikatakan, hormatilah Tuhan Allahmu dan beribadahlah kepada Dia saja. Hendaklah kamu tetap setia kepadanya dan bersumpah demi namanya saja. Itulah kasih ya yang benar kepada Tuhan, yang harus kita persembahkan. Karena apa? Kebaikan-kebaikannya terlalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang ketiga. Katakan, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Dengan mengingat kebaikan Tuhan, jemaat didorong, dimotivasi untuk terus mengandalkan, ya, menyandarkan hidup kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Kita baca Yohanes 15:4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa kata tinggal ini, jemaat yang kasih Tuhan? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya, dikatakan begini, ya. Makna kata tinggal dalam bahasa Yunani itu dipakai kata apa? Meno. Meno. Apa itu meno? Dikatakan tinggal tetap. Maksudnya tinggal tetap di dalam Yesus, menetap di dalam Yesus, terus melekat di dalam Yesus, tidak berpindah, ya. Maksudnya terus terikat bersama Yesus. Dalam arti yang lain, ya, bahwa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus artinya persekutuan yang terus konsisten. Apa itu maksud? Berkelanjutan, tidak ada apa? Hentinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persekutuan yang tiada hentinya bersama Yesus itu sangat penting. Karena apa? Dengan berbuat demikian, jemaat yang dikasih Tuhan, terus kita berpegang kepada pribadi yang berkuasa. Terus kita berpegang kepada pribadi yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Terus kita berpegang kepada pribadi yang memiliki sumber segala apa? Sumber dalam arti kata, ya, bahwa dengan tinggal tetap bersama Yesus, Dia akan terus kita andalkan apa? Dalam seluruh hidup kita. Kenapa kita harus tinggal? Kenapa kita harus terus andalkan Tuhan? Ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat yang saya beri warna merah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan itu, bagaimana Dia menolong, mengasihi saya, bagaimana Dia setia pada masa lalu. Mari hari ini terus kita berpaut dan terus kita andalkan Dia, bahwa Tuhan yang sama, yang sudah menolong saya akan andalkan di tahun apa? 2026 ini. Tetaplah sama Dia pengharapanku, tetaplah kepada Dia semua yang kebutuhanku aku akan persembahkan dan bawa di hadapannya, karena Dia adalah sumber apa? Segala sumber. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kalau sudah senang, doa sudah dijawab Tuhan, kadang-kadang Tuhan bukan lagi kita andalkan. Tapi apa yang Tuhan beri berkat itu menjadi andalan kita. Kalau seseorang belum diberkati Tuhan, maka dia akan terus andalkan Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, kemudian duit bertumpuk di bank, sudah itulah dia andalkan. Oke Tuhan, saya tidak perlu lagi. Ya, Kau sudah memberkati saya. Ya, bila saya sakit, saya tidak perlu lagi berdoa. Ada duit saya pergi apa? Hospital, bahkan hospital yang mahal pun. Ya. Jika saya perlu ini, saya tidak perlu lagi berdoa. Ya, ada harta saya. Berubah dari mengandalkan Tuhan kepada apa? Mengandalkan berkat Tuhan. Itu kan dapatkah dibayangkan sakit hatinya Tuhan? Berkatkulah yang membuat aku dilawat kembali.
Tetapi mari hari ini jemaat cari kasih Tuhan. Ya. Dia Allah yang sangat baik. Dia setia bersama kita di tahun 2025. Karena jemaat dan saya apa? Terus mengandalkan Dia. Hari ini tahun yang kita hadapi, kita andalkan Dia. Karena mengandalkan Tuhan bukan senang dalam hidup kita, selalu berubah dari saat datang kepada saat. Tapi ingat dalam Yeremia 7 ayat 7 mengatakan, 7 ayat 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah, yang sudah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya sepanjang tahun ini, jangan itu jadikan pengharapan. Amin. Jadi kalau berkat Tuhan itu untuk semakin bersyukur sama Tuhan. Amin. Jadi berbeda mengandalkan berkat Tuhan dan bersyukur atas berkat Tuhan. Kalau kita mengandalkan berkat Tuhan, maka berkat Tuhan sudah jadi berhala. Tapi kalau kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan, maka ini yang ditutup. Terima kasih Tuhan, dengan berkat-Mu ini aku dapatkan karena mengandalkan Engkau. Maka aku apa? Tetap mengucap syukur kepada Engkau melalui berkat tersebut. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di tahun 2026 ini banyak cabaran, banyak peperangan. Bukan peperangan semakin berkurang, bukan cabaran semakin berkurang, bukan tantangan cabaran semakin ringan, semakin berat. Coba lihat jemaat cari kasih Tuhan, dunia hari ini penuh dengan gejolak. Asal saja kita buka media dan lihat berita-berita yang ada di dunia, pokoknya semua akan mengecewakan. Tantangannya semakin berat, cabarannya semakin berat. Tapi firman Tuhan, orang yang terus tinggal, terus bergantung, terus mengikat persekutuannya dengan Tuhan terus menerus, orang itu berarti mengandalkan Tuhan. Dan orang itu yang mengandalkan Tuhan akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus bersama dia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri jemaat dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini jemaat kita sekalian. Dan mari kita siapkan hati kita. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia sedang kanan-kanan. Sambil jemaat nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan. Kiranya nyanyian ini menyentuh hati kita. Ingat bahwa kebaikan Tuhan yang terbesar, yang tak ternilai harganya dalam hidup kita saudara, bukanlah hal-hal yang ada di dunia, tapi darah yang Dia curahkan 2000 tahun yang lalu, yang membuat hidup saudara diangkat dari kesia-siaan menjadi hidup yang berarti dan berharga di mata Tuhan. Seluruh harta yang ada di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan hidup saudara yang sudah ditutup oleh darah Yesus Kristus. Amin. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan satu roti diangkat di tangan kanan kita. Lihat dengan iman video singkat yang ada di tengah-tengah kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungkan baik-baik dalam rohmu. Video ini biasa kita lihat saudara, tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan ingat bahwa bagaimana para pelakon telah mengilustrasikan apa yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu.
apa yang Yesus jalani 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang dilakukan di jemaat belum seberapa bila kita lihat dalam Alkitab bagaimana Yesus menjalani siksaan penderitaan yang begitu parah. Dan kenapa dia lakukan ini jemaat? Dia katakan, aku mau menemukan ada satu manusia di bumi ini. Sekalipun semua menolak, tapi setidaknya ada satu manusia di bumi ini. Aku boleh beli, aku boleh angkat dari hidup sia-sia menjadi hidup yang berharga. Dan dia bayar dengan darah yang mahal itu. Jenajah dikasih Tuhan Yesus. Inilah kebaikan Tuhan yang tiada taranya dalam hidup kita. Inilah kebaikan Tuhan yang tiada taranya dalam hidup kita. Mujizat Tuhan yang tiada taranya di dalam hidup kita. Tahu melalui darah yang dicurahkan jemaat dikasih Tuhan. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin itu Alkitab mengatakan mustahil masuk surga kalau tanpa Yesus. Semua kita ini neraka bagiannya. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan melalui darahnya dicurahkan hari ini. Kalau ada yang percaya kepadaku, maka orang itu terlalu berbahagia. Karena bukan lagi ditetapkan untuk pergi ke neraka, tapi sudah dipastikan ditetapkan pergi ke surga selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, banyak orang menjual Tuhan hanya karena hal-hal sementara, hanya karena hal-hal yang baik. Dia tidak melihat ada kekayaan yang luar biasa, yaitu kita dapatkan karena percaya di dalam Yesus Kristus. Sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, jangan pernah melihat hidupmu biasa-biasa, tapi lihatlah hidupmu, aku luar biasa, karena sudah dibeli dengan darah yang mahal. Hari ini jemaat Tuhan, pulang tinggalkan tempat nanti, lihat hidupmu Bapak. Aku tidak punya harta, aku tidak punya pendidikan, pekerjaanku sederhana dan lain sebagainya. Aku terhina, tidak terpandang di mata dunia, tidak terpandang di mata keluarga dan lain sebagainya. Tapi Bapak, aku bersyukur pagi hari ini. Aku bersyukur pagi hari ini. Oh, sekalipun aku terhina di mata semua orang, tapi aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak, hari ini aku minta supaya pikiran seperti ini yang didasari kebenaran firman, aku pegang dari hidupku berharga. Terima kasih. Mari jemaat angkat perut di tangan kanan kita sebelum kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita makan iman. Ayat 27 dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat yang ke-29, akan tetapi aku hendak berkata kepada mereka, dan sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan surga Bapakku di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, ingat, saya tekankan berulang-ulang, kenapa kita mengadakan perjamuan setiap bulan? Ada gereja setiap minggu beberapa kali. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, tujuannya semata-mata untuk apa? Tujuannya untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Karena jemaat yang dikasih Tuhan, setan tahu betul bagaimana membuat saudara lupa akan kasih Tuhan.
khususnya hubunganmu dengan Tuhan, khususnya penebusan yang sudah Dia kerjakan di kayu salib, khususnya darah yang Dia sudah curahkan di atas kayu salib. Tetap berusaha dan berjuang habis-habisan bagaimana menghilangkan itu dari pikiran jemaat. Tapi pada hari ini, ingat, hari ini di hadapan jemaat ada darah yang kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Melalui darah ini Alkitab mengatakan hidup saudara sangat istimewa, luar biasa di hadapan Tuhan. Luar biasa di hadapan Tuhan. Mari hari ini ingat kebaikan Tuhan ini. Sekalipun jemaat kata hidupmu terpuruk bagaimanapun juga, tapi Alkitab mengatakan asal engkau dan saya tetap di dalam Yesus, kamu masih memiliki harta yang paling berharga dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Itu sebabnya jemaat jadi kasih Tuhan, mari hari ini hargai dirimu, hargai hidup. Terima kasih Tuhan, ada satu pribadi yang aku miliki, itulah Yesus. Pribadi itu memberi kepastian segala-galanya. Mari jemaat, sebelum kita minum anggur ini, mungkin ada jemaat ada permasalahan, ada penyakit, ada pergumulan hidup. Sekarang taruh dan lihat pada anggur ini. Katakan dalam doa, bersuara dengan suara kecil, Bapa, semua kutuk yang iblis hadirkan dalam hidup saya sepanjang tahun 2005 hari ini akan berakhir dan aku dibebaskan dari segalanya. Katakan jemaat dalam hati, semua kekalahan yang aku alami di tahun 2025 hari ini akan berakhir karena ada darah yang sudah menghancurkan kekalahan itu. Mungkin jemaat cari kasih Tuhan, hari ini jemaat memiliki iman yang lemah, putus asa dan lain sebagainya. Hari ini katakan, sekarang aku akan memiliki pengharapan dan kekuatan yang limpah-limpah karena Yesus sudah mengalahkan segala-galanya. Masa depanku, hari-hariku ada di dalam tangan Tuhan, maka aku tidak perlu takut terhadap hari, khususnya menjalani tahun 2000 ini. Inilah darah yang memberi kepastian kepada saudara bahwa hidup diberkati milikmu, hidup diberkati milikmu, hidup berkepentingan milikmu, milik kita semua. Hidup diberkati milik kita semua. Pegang ini, oh Tuhan, aku pegang ini darah yang mahal dicurahkan untuk membuat segala-galanya berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan minum darah-Mu. Kuduskan hati kami dan setiap tangan yang terima. Tuhan tolong supaya saat diminum, Tuhan Engkau alirkan kuasa-Mu. Tuhan Yesus Kristus jamah hati setiap anak-Mu, sehingga waktu meminum Bapa ada sesuatu yang dahsyat. Tuhan menimbulkan yang dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, segala-galanya sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita minum mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memakan dan meminum darah. Satu hal yang kami tahu, dari dalam darah ini terlalu besar anugerah Allah bagi kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tahun 2026 ini kami jalani di dalam kepastian, di dalam pengharapan, dan di dalam mujizat Tuhan. Bagaimana kami tahu itu? Karena Tuhan inilah yang memberi jaminan kami. Darah dan daging-Mu sudah dicurahkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya sudah kita akan nikmati. Kita sudah menikmati di dalam hadirat Tuhan, di dalam setiap ujian, penyembahan kita, bahkan kebenaran firman yang sudah kita dengar. Haleluya.
Nah, sekarang tiba saatnya kita mau memberi kepada Tuhan. Haleluya. Coba saya kasihkan sebelum kita memberi, saya ingat apa yang jemaat beri hari ini. Ini pemberian khusus. Sebelum jemaat menyentuh poket, katakan ini ucapan syukur saya Tuhan untuk segala kebaikan. Bedakan dengan persembahan yang setiap hari minggu kita beri. Katakan, untuk itu jemaat mari tutup mata, saya yang berdoa pada hari ini. Mungkin itu sudah ditetapkan yang berdoa, tapi saya mohon izinkan saya berdoa. Seberapapun jemaat hari ini beri kepada Tuhan, katakan itu, Bapa, duit ini aku beri tanda mengucap syukur untuk kebaikanmu 2025. Beri dengan sukacita. Dan saya percaya jemaat itu membuat hati Tuhan senang. Dengan cara melakukan ini, kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar anak-anak Tuhan akan mengulurkan tangan. Dan kami katakan di hadapan Tuhan, bahwa apa yang umat memberi hari ini, itu satu tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk segala kebaikan yang Kau sudah limpahkan dalam hidup kami, semua jemaat-Mu pada tahun 2025. Tuhan Yesus, kiranya semua umat-Mu memberi dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Bahwa Tuhan pemberian kami satu tanda kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami mengingat kebaikan Tuhan yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap tangan yang terulur, Tuhan dari tengah ini melihatnya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi persembahan yang khusus ini. Persembahan ucapan syukur. Kiranya diperkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan masuk dalam doa kita, dan mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati dan juga dengan suara kedengaran untuk tahun yang kita jalani. Kita berdoa untuk pelayanan di sini, kita juga berdoa untuk setiap jemaat dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, selesainya ibadah kami pagi hari ini. Namun Bapa, sebelum kami bersurai dari tempat ini, kami rindu Tuhan Yesus menjalani tahun ini, tahun 2026, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan, dan dalam iman kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu yang Engkau beri visi di dalam hidup mereka untuk menikmati keberhasilan yang ada di dunia ini. Kekalkan visi itu dalam hidup mereka. Goncangan dari setan untuk meruntuhkan visi itu supaya jangan tergenapi, Tuhan jauhkan. Biar semua umat-Mu Tuhan tetap menikmati anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Karena firman-Mu berkata, semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Maka Bapa Surgawi, Tuhan menjadi Tuhan harapan, menjadi kerinduan hamba-Mu, kami semua, supaya apa yang Tuhan telah kerjakan itu tidak sekedar kami tahu, tidak sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Bapa, saya berdoa untuk bapak-bapak rumah tangga yang diberi tanggung jawab Tuhan sebagai Tuhan pemimpin dalam keluarga. Mereka Tuhan dituntut Tuhan bahwa melalui mereka maka Tuhan Yesus Kristus seisi kebutuhan seluruh rumah akan digenapi. Untuk itu Bapa, kami berdoa kepada Bapak-bapak supaya Tuhan Yesus Kristus Engkau kuatkan dalam Tuhan berusaha dan bekerja keras. Tuhan, semua jemaat di sini tak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Bapak, kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pada Bapak-bapak tersebut, berkati hidup mereka. Demikian juga ibu-ibu yang diberi tanggung jawab khusus oleh Tuhan untuk mengatur rumah tangga. Bapak beri hikmat, akal budi, sehingga Bapak Surgawi dalam panggilan Engkau sudah khususkan mereka semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan ibu-ibu dalam menghadapi semua cabaran yang mereka akan hadapi tahun ini. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus, selama kami berpaut setia kepada Tuhan, maka janji Tuhan akan bersama kami, mujizat pertolongan Tuhan akan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Bapa Surgawi, Tuhan, khusus para umat-umat-Mu yang terlibat dalam pelayanan mimbar di tahun ini, kiranya Engkau terus proteksi dengan darah-Mu, sehingga Tuhan Yesus Kristus panggilan-Mu di dalam hidup mereka tidak ada yang boleh menghentikannya. Terima kasih Tuhan, bukankah melayani satu kebanggaan bagi kami, satu panggilan yang mulia, karena tidak semua orang diizinkan melayani Allah, tetapi kami yang percaya kepada darah Kristus sudah dilayakkan melayani Allah. Itu sebabnya semua Tuhan pelayan-pelayan yang ada di mimbar, Tuhan Yesus Kristus, urapan hadirat-Mu terus bersama mereka di sepanjang tahun ini, sehingga menjadi pelayan-pelayan yang boleh mendatangkan kasih karunia Tuhan, hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Khusus juga saya berdoa untuk kami sebagai hamba-Mu suami istri. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan bahwa intipan setan 24 jam setiap saat diarahkan kepada kami. Itu sebabnya Bapak, tolong kami supaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah pilih dan panggil khusus di sini, kami terus terpelihara dari semua godaan, dari gangguan roh jahat. Pelihara Tuhan roh jiwa Tuhan kami, rumah tangga kami Bapak, sehingga Bapak Surgawi kami terus menjadi Tuhan, alat Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, baik umat-Mu yang ada di ruangan hari ini, yang tidak datang, Bapak Surgawi, akan memasuki tahun 2026 ini. Kiranya Bapak Surgawi, Roh-Mu akan bersama mereka. Tuhan, tangan-Mu akan menyertai mereka, sehingga apapun yang kami hadapi,
Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus tetap melihat anugerah Allah, mujizat Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk semua umat-Mu yang sudah terlibat Tuhan menjayakan perayaan Natal Tuhan pada tahun yang lalu. Berkati mereka Tuhan. Di antara mereka ada yang Tuhan kepenatan, keletihan, berkorban Tuhan, yang mungkin kami tidak tahu, tapi dengan diam-diam Tuhan datang kepada Tuhan. Berkatilah pribadi-pribadi itu, dan biar semua umat-Mu ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang kami buat di dalam Yesus, jadi upaya kami tidak sia-sia, karena diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga bersyukur sama Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang telah mendampingi hamba-Mu Tuhan di dalam jemaat di sini, sehingga gereja-Mu masih berjalan sampai hari ini. Doa mereka Tuhan luar biasa, perhatian mereka luar biasa, kasih mereka luar biasa Tuhan, dan lain sebagainya. Sudah tentu Bapa, kami jujur di hadapan-Mu, banyak kelemahan kami, banyak hal yang mungkin tidak memuaskan mereka dalam kami melayani Allah. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan, bukan itu yang mereka lihat dalam hidup kami. Dia tetap berpaut kepada Tuhan, melihat kepada Yesus Kristus, sehingga Bapa Surgawi masih tetap bersama kami sampai hari ini. Dan Bapa Surgawi, apa yang Kau sudah bangun dalam hidup jemaat-Mu ini, jangan pernah dirampas oleh Tuhan. Kuasa-kuasa gelap, biarlah hati itu terus bersama kami untuk memasuki dan membangun kerajaan Allah di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di hadapan hadirat Tuhan kami ikhtisarkan hari ini bahwa kami akan memasuki tahun baru 2026 bersama Kristus. Oleh karena kami bersama Kristus, maka tahun ini tahun mujizat bagi kami, tahun keberhasilan bagi kami, tahun kemenangan bagi kami, tahun kejayaan bagi kami, tahun kesehatan bagi kami, tahun di mana kami menikmati janji-janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, berkati dari Perdana Menteri, Raja, dan semua. Kiranya Bapa, pemimpin ini terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan dari Natal sampai kita. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang. Amin. Dan ucap syukur di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata, Amin.